Shalom Bapak Ibu Saudara, salam kasih untuk kita semua. Bagi kita yang mendengar renungan harian pada saat ini, saya Pikaris Daniel Fernando Christian, melayani di Jemaat GKI Jabiren, Resort GKI Pulang Pisau. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini terdapat dari kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang keenam, dengan judul Menyeberangi Sungai Yordan. Dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak boleh pungkiri bahwa seringkali kita membuat keputusan berdasarkan akal dan pikiran kita sendiri. Jarang kita bertanya, bahkan meminta petunjuk kepada Tuhan. Oleh karena itu, hasil yang sering kita dapati tidak jauh dari kata kegagalan dan juga kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, melalui renungan kita saat ini, kita dibawa belajar dari pengalaman bangsa Israel. Saat bangsa Israel tiba di Sungai Yordan, mereka bermalam di situ selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai itu. Sebagai seorang pemimpin, dikatakan Yosua, para imam dan juga para pengatur pasukan tidak membuat keputusan mereka sendiri, tetapi mereka tunduk kepada tuntunan Tuhan yang dinyatakan melewati tabut perjanjian yang mereka bawa saat itu. Jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua dan para pemimpin lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Mereka tidak boleh mendahulinya karena jalan yang hendak dilalui itu benar-benar asing dan belum pernah dilalui oleh mereka sebelumnya. Di akhir pasal yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel dikatakan berhasil menyeberangi sungai Yordan itu dengan cara yang sangat ajaib. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan baik kita, apa yang menjadi kunci keberhasilan Yosua dan juga umat Israel pada saat itu dapat menyeberangi sungai Yordan tersebut? Kuncinya adalah bagaimana dikatakan Yosua taat mengikuti tuntunan Tuhan melewati tabut perjanjian sebagai tanda penyertaan Tuhan bagi mereka saat itu. Dan pada saat ini Tuhan juga melakukan hal yang sama untuk kita, yaitu hendak menuntun perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus. Pertanyaan selanjutnya bagi kita, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan melalui karya-karya Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menaati firman tersebut. Ketika kita taat, Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi kita. Saya mengajak kita saat ini, mari kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan kita percaya juga bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang tentunya terbaik untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu hikmat-Mu membekali hidup kami, karena hanya oleh dengan hikmat dan tuntunan Roh Kuduslah kami dimampukan dapat dengan setia mematuhi setiap perintah dan hidup taat dalam tuntunan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk majelis dan juga jemaat GKI Anjir Pulang Pisau, Gereja Bintang Timur. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di Anjir Pulang Pisau ini, majelis jemaat dengan seluruh tugas, tanggung jawab dan pelayanan mereka, warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, permasalahan, bahkan juga tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Kiranya karena kasih Kristuslah yang boleh menggerakkan mereka sehati sepikir dan menguatkan mereka dalam setiap gumul juang yang mereka hadapi. Dan melewati itu semua, kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap pelayanan, pekerjaan baik yang mereka boleh lakukan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan memohon di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.